Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa hal karena ini banyak dirumorkan dan juga banyak dibicarakan juga. Nah, seperti kalian tahu, bulan Maret sudah dekat, tinggal 2 bulan lagi. Dan ya banyak juga dari kalian yang mempertanyakan dan juga komen di Instagram, di YouTube, menanyakan siapa lagi pemain yang akan datang di bulan Maret nanti, siapa pemain-pemain yang baru yang bakal join membela timnas Indonesia di masa depan. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pemain-pemain yang potensial, ini sangat potensial, udah ya 80-90% akan join bersama timnas Indonesia di bulan Maret nanti atau akan diproses di bulan Maret nanti. Karena ya aku juga kemarin habis dari Jakarta sama Pak Arya, dan di podcastnya Pak Arya juga sudah bilang kalau pemain yang akan datang di bulan Maret adalah Ole yang bisa main. Itu udah ya fix 100% karena ya Ole sudah mau sumpah WNI langsung di Inggris. Jadi PSSI langsung mau ke Inggris buat menjalani sumpah WNI dari Ole Romeni. Jadi Ole sudah pasti bakal join dan bermain di bulan Maret. Tapi selain Ole, ada juga pemain-pemain lain yang dirumorkan bakal diproses untuk membela timnas Indonesia. Dan ya Pak Arya juga cerita kalau saat ini Jairo Riedewald juga diusahakan diproses buat join bersama timnas Indonesia. Nah, aku pikir dari sini kita tahu kalau Jairo Riedewald itu juga lagi menjalani proses naturalisasinya buat bisa join bersama timnas Indonesia. Tapi apakah dia bisa bermain untuk di bulan Maret? Nah, itu di podcast Pak Arya bilang kalau semua data-datanya dari Jairo Riedewald sudah bisa dikumpulkan dengan lengkap dan bisa diproses buat naturalisasi. Nah, berarti prosesnya juga bisa cepat seperti kita sudah tahu, seperti May, seperti Kelvin Verdong, Kevin Dix. Kalau semua dokumen data sudah lengkap dan bisa menjalani proses naturalisasi, pasti bisa cepat juga, dan kemungkinan besar dia bisa bermain juga di bulan Maret, Jairo Riedewald, karena ya itu momen yang sangat penting tentunya, dan Jairo adalah pemain yang kita juga butuhkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di posisi lini tengah. Jadi ya kalau misal Jairo saat ini sedang diproses, aku pikir PSSI sedang melakukan yang terbaik, tercepat juga agar dia bisa bermain di bulan Maret nanti. Nah, itu pemain satu yang selain Ole potensial bakal join bersama timnas Indonesia di bulan Maret. Nah, ada juga pemain-pemain lain yang aku dengar ini info. Nah, ini info A1 dari ada yang cerita ke aku, dan ini juga langsung dari PSSI-nya tentunya, bukan dari orang luar PSSI. Jadi ini info A1, dan kabarnya selain Ole dan juga Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial bakal diurus di akhir Februari ini atau di bulan Maret, awal bulan Maret. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi striker, dan yang satunya itu berposisi kiper. Jadi ini juga aku spill sedikit ke kalian karena banyak dari kalian yang sering menanyakan itu di komen atau di DM IG, dan ya banyak dari kalian yang belum mendapatkan jawaban juga. Tapi aku baru saja mendapatkan info yang A1 yang benar-benar potensial bakal diurus di bulan akhir Februari ini atau bulan awal Maret yang akan datang. Nah, pemain ini bermain di posisi striker, dan yang satunya bermain posisi penjaga gawang. Jadi ini info yang aku dapatkan. Nah, siapakah mereka? Nah, kita tunggu saja di akhir Februari, awal bulan Maret ini nanti. Nah, berarti dari info yang aku dapatkan bakal ada 4 pemain lagi yang insya Allah bakal join bersama timnas Indonesia. Jadi ini sangat bagus menurutku. Ini posisi-posisi yang kita butuhkan di timnas Indonesia tentunya. Saat ini timnas Indonesia masih membutuhkan pemain-pemain di posisi gelandang, di posisi striker apalagi, dan ya juga di posisi penyerang, winger. Dan ya dengan Ole datang tentunya udah fix kita mendapatkan kekuatan yang sangat baru, sangat bagus di posisi winger, karena ya Ole biasanya bermain di posisi winger kanan atau winger kiri, tapi dia juga bisa bermain di posisi striker. Nah, selain itu Jairo Riedewald yang juga lagi proses, dia bermain di posisi gelandang bertahan. Jadi ya menurutku kekuatan di posisi lini tengah itu bakal semakin solid, semakin kuat, semakin
aman juga tentunya dengan Jairo, dengan Tom Haye tentunya. Selain di posisi winger dan juga gelandang ada striker yang kita butuhkan, dan ya kita belum mendapatkan striker yang benar-benar pure di timnas Indonesia, karena ya saat ini di striker bermain Ragnar Oratmangun atau Rafael Struijk, tapi mereka bukan pemain yang pure striker. Tinggi badannya mereka juga nggak terlalu tinggi seperti pemain striker tentunya, dan mereka bermainnya tuh lebih ke arah luar. Jadi mereka walaupun di posisi striker, diposisikan di striker, mereka kalau saat bermain pertandingan itu lebih ke winger, lebih keluar mainnya. Nah, di posisi pure striker kita belum ada pemain yang bisa jadi target man, menjaga bola, mengumpan bola, dan juga berada di posisi depan gawang yang sangat tajam tentunya. Saat dia berada di depan gawang dia tajam, finishingnya bagus. Nah, kita belum ada striker seperti itu. Selain striker, kita juga di posisi penjaga gawang itu saat ini bermain Martin Paes tentunya. Selain Martin Paes, backup kipernya tentunya kita ada Muhammad Riyandi, Nadeo, habis itu juga ada Hernando tentunya. Tapi kita juga membutuhkan kualitas kiper yang mungkin bisa lebih bagus dari mereka lagi. Jadi mungkin ketika pertandingan yang sangat padat, nah kipernya capek, nah kita ada kiper yang bisa mengimbangi atau bisa melebihi performance dari Martin Paes. Nah, semoga dengan pemain-pemain yang akan join bersama timnas Indonesia di masa depan ya bisa memberikan performance, bisa memberikan kontribusi yang sangat besar juga, dan bisa meningkatkan permainan timnas Indonesia dari yang saat ini tentunya. Walaupun saat ini udah baik, tapi semoga bisa lebih baik lagi dengan pemain-pemain yang akan datang nanti. Dan ya, aku berharap di kualifikasi Piala Dunia ini kita bisa bermain dengan sangat solid dengan pemain-pemain yang baru, bisa ya memenangkan pertandingan, itu yang terpenting, dan bisa lolos ke Piala Dunia. Nah guys, selain itu aku juga mau bahas tentang Pak Erik yang saat ini berada di Belanda. Ini tiba-tiba sekali tentunya. Kemarin aku nonton Instagramnya Pak Erik, dan ya dia berkunjung ke training centernya KNVB di Belanda. Jadi training centernya di mana pemain-pemain timnas Belanda berkumpul ketika ada FIFA Matchday, ketika ada ya sebelum World Cup, mungkin training camp di sana, dan mereka kumpul di training centernya KNVB. Di sana ada hotelnya juga, ada lapangan, ada pokoknya komplit. Nah, Pak Erik sama para PSSI yang lainnya mengunjungi training center KNVB, dan mereka menjalani meeting juga dengan orang-orang dari KNVB tentunya, dari presidennya KNVB juga tentunya. Nah, di meeting itu mereka bahas tentang ya program-program yang KNVB saat ini jalani di Belanda, dan ya Pak Erik tentunya dengan meeting ini dia ingin menanyakan banyak hal tentang sepak bola di Belanda, karena seperti kita tahu sepak bola di Belanda sangat bagus dari grassroots-nya, dari akademinya sampai ke tim-tim seniornya. Saat ini kita bisa lihat kalau tim-tim Belanda itu lagi naik, seperti Feyenoord kemarin yang bisa menang dari Bayern Munich 3-0. Ini adalah prestasi yang sangat bagus tentunya, dan ini dari klub-klub Liga Belanda, Feyenoord. Jadi Pak Erik tentunya ingin menanyakan banyak hal ke presidennya KNVB, ingin tanya tentang gimana sih akademi KNVB, gimana sih infrastruktur dari sepak bola di Belanda. Pak Erik juga bilang kalau dia ingin copy, jadi ingin meniru gimana ya cara mengembangkan sepak bola di negara yaitu di negara Indonesia kita sendiri tentunya. Gimana cara mengembangkan grassroots, pemain-pemain dari usia dini, usia muda sampai di senior nanti, infrastrukturnya, liga akademinya, terus ya liga yang bermain regulernya, dan aku pikir juga infrastruktur, fasilitas, lapangan-lapangan, karena ya di Belanda itu emang dari grassroots, dari dini sampai senior itu semuanya ya bisa dibilang sama. Jadi fasilitasnya itu sudah standar, maka yang di akademi atau di senior klub profesional itu bisa lebih dari standar. Dan ya itu yang aku berharap Pak Erik ingin niru juga, ingin copy juga, ingin belajar dari sepak bola di Belanda, dari KNVB tentunya. Nah, ini sangat bagus ya, semoga Pak Erik bisa mendapatkan banyak pengalaman dari mereka, dari orang-orang dari KNVB, ya bisa menerapkan sistem dan juga infrastrukturnya seperti KNVB di sepak bola Belanda,
Semoga Pak Erik bisa menerapkan itu di sepak bola Indonesia juga tentunya. Itulah juga keinginanku. Aku ingin sepak bola Indonesia juga bisa berkembang. Jadi di timnas Indonesia itu nggak hanya pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, tapi juga ada pemain-pemain yang pemain lokal tentunya. Pemain lokal dari Indonesia bermain di Liga Indonesia. Karena ya Liga Indonesia bisa semakin bagus lagi dan bisa bersaing bersama pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi aku berharap bisa seperti itu di masa depan nanti. Oke guys, mungkin itu aja sih yang aku ingin sampaikan ke kalian, informasi-informasi terbaru yang aku mendapatkan. Jadi semoga cukup dengan informasi yang aku berikan kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian gak tertinggal jika aku upload video terbaru. Nah, kalian orang pertama yang lihat video itu. Ya, itu aja. I see you in the next video. Peace.